Biasa. Hari ini kita mau belajar satu hal, saudara. Mari kita belajar di dalam kitab Bilangan, saudara. Bilangan pasal 32, saudara. Bilangan 32 ayat yang ke-13. Bilangan 32 ayat yang ke-13. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Baru sedikit yang amin ya. Bilangan 32 ayat 13. Kita akan baca bersama-sama, saudara. 2, 3. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ayat ini, cuma satu ayat, tapi saya akan bacakan sekali lagi. Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Ketika bangsa Israel dipimpin keluar dari Mesir oleh Musa, maka tujuan satu-satunya bangsa Israel keluar adalah menduduki tanah Kanaan. Amin. Adalah untuk menduduki tanah perjanjian Tuhan, di mana mereka punya destiny, di mana mereka punya tujuan yang jelas, yaitu adalah tanah perjanjian. Amin. Ada Kanaan yang harus mereka tuju. Dan saudara, kalau perjalanan sebenarnya perjalanan jalan kaki, sebenarnya itu hanya membutuhkan waktu hanya seminggu itu sampai, saudara. Tetapi di ayat ini dikatakan apa, saudara? Tuhan membuat mereka mengembara selama 40 tahun menjadi pengembara, saudara. Haleluya. Haleluya. Ini sudah jauh dari tujuan yang semula. Saya percaya sebenarnya kalau Israel itu tidak tegar tengkuk, Israel itu penuh hati memberikan hidupnya kepada Tuhan, maka bangsa Israel akan sampai kepada tanah perjanjian tidak perlu waktu lama. Amin. 40 tahun ini seperti Tuhan mau mengasingkan. Bahkan di bagian terakhir dikatakan apa? Sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Haleluya. 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 Artinya ngeri, saudara. Orang yang sudah keluar dari gelap, Mesir keluar ke kegelapan. Amin. Orang yang sudah keluar dibebaskan Tuhan, tetapi hidupnya ternyata cuma menjadi pengembara. Amin. Dan bahkan nggak sampai di situ, mati nggak sampai kepada tanah perjanjian. Ini ngeri, saudara. Amin. Ini ngeri. Jadi hari ini firman Tuhan, hari ini kita ini menjadi seseorang yang dalam pengembaraan atau orang dalam penggembalaan. Amin. Haleluya. Hari ini firman Tuhan dengan tegas, kita mau dipilih Tuhan menjadi orang yang dalam pengembaraan atau dalam pengembalaan. Amin. Kalau dalam pengembalaan artinya apa? Kita harus kembali ke kandang. Amin. Kita harus kembali kepada rumah Bapa. Kita harus kembali. Tetapi orang yang mengembara, waduh, udah hidupnya mencolok sana, mencolok sini. Kalau disuruh ke gereja, nanti Pak Pendeta, aku masih mau menikmati hidup. Haleluya. Ada banyak orang hari-hari ini hidupnya tidak di dalam penggembalaan, tetapi di dalam yang namanya pengembaraan. Saudara cari di dalam kamus bahasa Indonesia sehari-hari, dalam kamus besar bahasa Indonesia, saudara. Kata mengembara itu artinya apa, saudara? Kata mengembara itu artinya adalah suatu kegiatan dari seseorang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan gak punya tujuan. Amin. Mengembara ini adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, gak punya tujuan. Apakah ini yang Tuhan mau? Enggak. Tuhan jelas, Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak dan Israel bahwa engkau akan menduduki tanah perjanjian Tuhan. Tapi hari ini konyolnya banyak orang Kristen mengembara, haleluya, di tengah gemerlap dunia dan gak mau kembali kepada penggembalaan. Haleluya. Kita seperti si bungsu yang sepertinya hanya mau mengeruk
warisan dari Bapa, mau menerima berkat dari Tuhan, dan kita mengembara, menghabiskan hawa nafsu kita. Saya mau katakan saudara, kalau kita hanya mengembara seperti itu, maka kita nggak akan sampai kepada destiny Tuhan. Maka kita akan dibuat mati. Kita akan dibuat rohaninya mati. Amin. Kita nggak akan punya rohani yang hidup. Karena apa? Kita nggak digembalakan, tapi kita maunya hanya mau mengembara. Haleluya. Saya berdoa hari ini kita menjadi orang-orang yang digembalakan, bukan orang-orang yang bergembara. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini ngeri loh saudara. Ini ngeri. Lebih ngeri lagi saudara, kita baca dalam 1 Korintus 10 saudara. Nanti kita akan kembali dalam Bilangan saudara. Saudara beri batas dalam Bilangan lagi. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Luar biasa saudara. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dahsyat. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Haleluya. Mujizat setiap hari saudara. Ayat yang kelima ini menyedihkan saudara. Tetapi sungguh pun demikian, apa? Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ini ngenes saudara. Haleluya. Makanya kalau kita nggak ngerti, ikut Tuhan pasti dapat berkat, saya yakin. Tapi apakah tujuannya untuk itu? Tidak saudara. Berkat itu hanya hanya reward, hanya tambahan. Tetapi yang utama harus kita dapatkan, yaitu adalah kita sampai kepada janji Tuhan. Amin. Jangan merasa kita sudah menerima janji berkat Tuhan, mujizat Tuhan, mungkin setiap hari, terus kita merasa menjadi orang yang aku sudah berkenan. No, enggak saudara. Ini buktinya saudara. Orang tiap hari terima mana, tiap hari terima tiap awan, tiap api, tiap hari terima kuasa dahsyatan Tuhan, tapi mereka mengalami kematian. Amin. Kita koreksi hari ini. Jangan-jangan kita seperti itu. Kita hanya menjadi orang yang mengejar berkat mujizat, tapi kita nggak mengenal yang namanya isi hati Tuhan. Kita nggak sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Karena apa? Begitu nikmatnya kita dapat berkat dan mujizat, terus kita mengembara. Haleluya. Haleluya. Kita mengembara di banyak dunia dengan gemerlapnya, dan sepertinya kita lupa dengan tujuan awal. Haleluya. Jangan salah saudara. Hari ini banyak domba-domba yang sepertinya tersesat. Karena apa saudara? Yang mintanya hanya itu. Amin. Saya mau katakan, Pak, berarti kita nggak boleh diberkati? Oh harus. Orang Kristen pasti diberkati. Bahkan apa yang tidak kita lihat Tuhan sudah sediakan. Tapi itu bukan tujuan kita. Amin. Tujuan kita adalah memandang Tuhan, mengikut Tuhan, supaya kita tidak salah melangkah dan kita tidak tersesat. Amin. Kita tetap sampai kepada tujuannya. Loh Pak, gimana cara ngambil berkatnya? Matius 6 ayat 33. Amin. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan. Kata ditambahkan itu berada di belakang. Amin. Artinya segala reward, berkat yang engkau inginkan, itu semua sudah Tuhan sediakan di belakang. Tapi yang menjadi persoalan hari-hari ini, orang rela lari daripada Tuhan, lalu menoleh kepada berkatnya, dan dia kehilangan Tuhan. Amin. Seperti istri Lot, dia menoleh ke belakang karena harta bendanya begitu banyak, berkat-berkat Tuhan yang sudah dia dapatkan begitu banyak. Akhirnya dia mati menjadi tiang garam. Ini menyedihkan saudara. Terus Pak, bagaimana caranya kita diberkati? Dengan iman dong. Haleluya. Katanya tadi apa yang tak pernah dilihat mata. Artinya apa? Berkat kan di belakang, dengan iman saudara. Haleluya. Ada, puji Tuhan, hari ini ada buat makan. Luar biasa. Kita berjalan di depan sepertinya ada banyak masalah, ekonomi carut marut, sepertinya nggak ada berkat. Ke belakang, aduh puji Tuhan ada. Terima kasih Tuhan.
kita tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Tapi kalau kita cari berkatnya, kita kehilangan Tuhan. Dan nantinya kita akan mengarah ke sana kemari, mencari alamat, gitu kan? Haleluya. Mindset ini yang harus saudara kita benahi. Jadi kalau saudara hari ini datang ke sini untuk mencari kesuksesan, kekayaan, kurang tepat saudara. Saya sarankan saudara ke Tudeng Semar ini kalau ingin sukses. Amin. Haleluya. Tapi kalau di gereja engkau diubahkan Tuhan, engkau digembalakan. Amin. Amin. Ini loh yang salah saudara, menjadikan gereja seperti gunung kawi. Amin. Tapi saya ngomong begini, jangan salah saudara. Oh Pak Pendeta anti berkat. Enggak. Kita orang yang sudah diberkati kok. Tapi kita bukan orang yang mengejar berkat, tapi kita orang yang dikejar berkat. Haleluya. Amin. Ini iman saudara. Tapi kalau orang nggak beriman, dia cari, wah dia ikut Tuhan. Susunannya kan jelas, Tuhan di depannya kan, carilah dahulu perkara kerajaan. Amin. Berkat ditambahkan. Berkat itu ngikutin kita. Amin. Haleluya. Amin. Gak pernah khawatir saudara, jangan pernah khawatir. Hampir sebulan saudara, bulan Oktober saudara, saya gak ada kerjaan sama sekali saudara. Gak ada orang bikin PT, gak ada orang bikin perubahan PT, kosong saudara. Gak ada. Tapi apakah saya harus mengeluh? Enggak. Apakah saya harus khawatir? Enggak. Amin. Memang saya gak mendapatkan pekerjaan mengenai PT, tapi tiba-tiba pekerjaan yang jarang pernah saya dapatkan, yaitu hanya disuruh mendampingi seseorang untuk transaksi jual beli juga. Amin. Saya disuruh jadi konsultannya, mendampingi supaya semuanya bisa berjalan lancar. Ketika saya ketemu dengan instansi dari pemerintah, karena disuruh mendampingi. Dan karena pekerjaan itu, saya harus mondar-mandir ke Sumatera Utara. Haleluya. Minggu kemarin saya ke Sumatera Utara, dan besok saudara, duduk saya Senin sampai hari Kamis saya berada di Medan. Itu urusan yang sama. Artinya apa? Jangan takut saudara. Amin. Gak usah takut. Karena apa? Gini loh saudara, kalau kita menistakan Tuhan, bukan karena kita membunuh atau mencuri, merampok, ya itu pasti mendukakan Tuhan. Itu pasti. Tapi saudara tahu, yang menghina Tuhan itu bagaimana? Ketika kau khawatirkan hari esok, itu sebenarnya kau menghina keperkasaan Tuhan. Haleluya. Kalau kau masih khawatir akan hari esok, berarti sementara engkau mengecilkan Tuhan, bahwa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa atas hidupmu. Amin. Haleluya. Berkat Tuhan begitu besar saudara. Tapi bukan itu yang tujuan kita. Enggak, tujuan kita adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kita tidak jadi pengembara, tapi kita menjadi orang di dalam penggembalaan. Haleluya. Ini yang paling penting. Makanya orang sepertinya rajin ke gereja, banyak ibadah, tapi sebenarnya dia sedang dalam penggembaraan, bukan dalam penggembalaan. Kalau dalam penggembalaan, kau pasti dididik. Amin. Kau diajar, kau dinasehati. Haleluya. Tapi kalau engkau gak mau, firmannya pedes, aduh ngomongnya itu aja, gak ada berkat, gak ada mujizat, aku lari deh. Ini seorang pengembara saudara. Tapi hari ini yuk kita menjadi seorang yang mau digembalakan. Amin. Karena orang yang mau digembalakan, dia pasti akan kembali kepada rumah Tuhan. Haleluya. Kalau menjadi seorang pengembara, kita gak tahu mau kemana saudara. Di tengah-tengah kita diterkam oleh iblis, kita habis. Tapi mari kita seperti si bungsu katakan, aku mau kembali kepada Bapa. Ketika aku mengembara ke sana kemari, aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku telah berdosa kepada Bapakku, aku mau kembali. Amin. Hari ini kita mau kembali untuk digembalakan Tuhan, dan kita gak mau mengembara lagi. Haleluya. 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 Kita kembali saudara.
Di dalam Bilangan 32, saudara. Bilangan 32. Ayat yang ke-13 tadi. Yang menyedihkan, saudara, bahwa seorang pengembara ini akan dibuat mati oleh Tuhan dan akan menikmati yang namanya tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Bahkan Tuhan murka, saudara. Bagian terakhir, perhatikan ayat yang ke-13. Sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Apa sih yang jahat, saudara? Kejahatannya bangsa Israel apa? Membunuh, mencuri, berzina. Apa, saudara? Jawabannya ada di ayat ke-12, saudara. Mulai ayat 11. Saya akan bacakan. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujadikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka, apa, saudara? Tidak mengikut aku dengan sepenuh hati. Perhatikan baik-baik. Tidak mengikut aku dengan sepenuh hati. Saya katakan tadi, rumusannya adalah kita mengikut Tuhan di depan, haleluya, dan berkat di belakang. Tetapi orang yang gak sepenuh hati mengikut Tuhan, dia hanya cari berkatnya Tuhan. Dia nengok ke belakang dan dia ketinggalan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini jahat ternyata di mata Tuhan. Amin. Ini jahat. Jadi kalau saudara berpikir kejahatan di depan Tuhan, di mata Tuhan itu adalah membunuh, iya itu pasti. Tapi hari ini kalau engkau nggak percaya bahwa Tuhan memberkati engkau tanpa engkau melihat, itu seperti jahat di mata Tuhan. Itu sudah menghina Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi hari ini nggak perlu khawatir, saudara. Berkat pasti ada. Amin. Tapi fokus kita pandang Tuhan dan berkat mengikuti. Kita tinggal ambil, dahsyat Tuhan, ada terus, waduh ada terus, haleluya. Seperti buli-buli minyak, amin. Buli-buli minyak yang dituang, yang tidak pernah berhenti, haleluya. Kan gak kelihatan, saudara. Kan harusnya itu ada toren yang gede gitu kan. Kalau dituang gak habis-habis itu wajar. Tetapi hanya buli-buli dituang di bejana, itu dari mana? Artinya itu apa yang tidak pernah kita lihat, Tuhan sediakan. Artinya apa? Gak perlu melihat, gak perlu menoleh ke belakang, karena Tuhan sudah sediakan. Berkat ada di belakang kita, dan dia gak lari kemana-mana, asal engkau tetap mengikut Tuhan. Amin. Tapi kalau engkau melenceng, ya sudah, engkau kehilangan Tuhan, dan berkat dari Tuhan pun juga akan terhilang dari hidup. Amin. Haleluya. Seperti saya katakan tadi, saudara, dengan kita tidak percaya akan hari esok, sebenarnya kita sudah menghina Tuhan. Amin. Itu seperti jahat di mata Tuhan. Kalau saya bedah lagi, saudara, nanti saudara baca di dalam Bilangan sebelumnya pasal 17, 19, 20, saudara. Makanya saudara kalau mengikuti renungan pagi saya setiap pagi, ini berkesinambungan, saudara. Ceritanya pada waktu itu Musa mengutus 12 pengintai, amin, mengintai ke tanah Kanaan. Dan ketika mereka kembali 10 berkata apa? Oh, di sana negerinya memang enak, berlimpah susu dan madu, tanahnya subur. Tetapi di sana ada orang-orang raksasa, kita seperti belalang di depan mereka. Haleluya. Dari 12 orang, 10 orang takut dan ragu akan kemampuan Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb? Dua orang itu berkata apa? Memang di sana ada banyak raksasa, tetapi karena Tuhan sudah menjanjikan negeri itu, maka kita akan mengalahkannya. Oh, dahsyat kan? Haleluya. Ini loh, ini seorang yang digembalakan, bukan hanya orang yang mengembara. Amin. Orang yang digembalakan, dia tahu tujuannya. Tuhan sudah menetapkan tujuan yang pasti, dan aku percaya kalau Tuhan sudah menetapkan tujuan yang pasti, pasti aku akan berhasil untuk merebutnya. Amin. Ya, tapi terkadang kita seperti 10 pengintai ini, kita ragu
Dan kita sepertinya menganggap Tuhan itu kecil. Dan Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Amin. Tadi lagunya gimana? Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Benar? Benar? Jadi besok kalau ada waduh cicilan tagihan datang gitu kan, besok sepertinya aduh gelap, tetap percaya Tuhan Maha Kuasa. Amin. Karena apa? Kita pandang Tuhan, kita bukan pandang berkatnya. Berkatnya pasti ada dalam kehidupan kita. Amin. Dunia boleh resesi, tapi kita tetap persepsi. Amin. Haleluya. 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 Orang boleh gulung tikar, tetapi kita gelar tikar. Haleluya. Harus kita imani, saudara. Amin. Harus kita imani. Kalau kita masih meragukan, itu jahat di mata Tuhan. Amin. Itu jahat di mata Tuhan. Makanya orang-orang yang masih ragu, orang-orang masih khawatir, artinya apa? Mereka bukan orang yang digembalakan, tetapi mereka masih mengembara. Mana yang enak ya? Mana yang enak ya? Waduh, di sana luar biasa, aku diberkati. Iya, diberkati. Tapi kalau kau nggak mau digembalakan, engkau tetap liar. Amin. Selamanya engkau nggak sampai kepada tujuan. Amin. Tapi hari ini, yuk, biarlah kebenaran ini menjadi kebenaran yang menuntun kita kepada kebenaran. Amin. Kepada kesempurnaan yang Tuhan sudah siapkan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau kembali. Amin. Haleluya. Kita percayakan hidup kita kepada Gembala Agung kita. Dan kita percaya, walaupun banyak ada singa atau harimau atau binatang buas, serigala apapun, yakinlah Gembala kita akan berperang untuk kita. Amin. Seperti Daud, dia seorang gembala yang berani berperang melawan serigala untuk menjaga domba-dombanya. Demikian juga Tuhan akan berperang untuk menggantikan kita. Amin. Haleluya. Tapi hari ini kalau kita ragu, kita khawatir, kita seperti 10 pengintai. Tuhan katakan apa? Aku mau musnahkan mereka. Amin. Dan hanya Yosua dan Kaleb, orang yang di usia 20 tahun ke atas, yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Bahkan Musa pun tidak. Dan hanya orang yang di bawah 20 tahun, dan Yosua dan Kaleb, yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Dikatakan apa? Ayat yang ke-11 dikatakan apa? Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuhnya. Ayat ke-12, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Ini kuncinya, saudara. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Aku mengikut Engkau, Tuhan, walaupun sepertinya ada badai, ada gelombang, sepertinya kok ada aku berada di dalam lembah kegelapan, tapi yakin kalau engkau mengikuti Tuhan, engkau tidak akan pernah jatuh tergeletak. Amin. Haleluya. Terkadang kita ngikutin Tuhan, tapi sepertinya ketika menghadapi goncangan, menghadapi badai, kita mau mundur. Enggak, saudara. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap teguhkan hati kita untuk tetap mengikut Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini biarlah firman Tuhan mendidik kita, mengajar kita, saudara, supaya kita menjadi orang yang tidak pernah ragu dan khawatir akan masa depan kita. Orang Israel ragu akan masa depannya, saudara. Makanya dia katakan, daripada aku mati ketika aku berperang bersama dengan menghadapi orang-orang enak dan raksasa itu, lebih baik kami mau kembali ke Mesir. Lebih baik diperbudak, saudara. Artinya apa? Kembali kepada hidup yang lama, ikatan dan dosa. Banyak orang yang mau kembali ke situ karena ketika mengikut Tuhan kok susah gitu. Saya mau katakan, mengikut Tuhan memang susah. Haleluya. Kita harus pikul salib. Amin. Tapi enak. Amin. Haleluya.
Kadang ada berada di atas, kadang di bawah, seperti roller coaster. Amin. Itu nikmatnya, saudara. Amin. Haleluya. Kalau saudara anak-anak, saudara, ketika saudara di depan, saudara pasti naik cuma kereta-keretaan. Kalau masih anak-anak ya, naik kereta-keretaan yang muter. Amin. Ya kan? Paling banter komedi puter, yang naiknya cuma segini, segini, segini. Bener kan? Berputar konstan. Tapi kalau orang dewasa yang punya iman adrenalin yang luar biasa, wah enggak. Halilintar, haleluya. Naik turun, amin. Kora-kora, haleluya. Loh, ini menantang saudara, amin. Bersama dengan Tuhan sepertinya itu. Aduh, besok mau makan apa ya? Besok bagaimana ya? Besok untuk anak ke sekolah bagaimana ya? Rasanya itu udah dikduk, saudara. Haleluya. Jangan dibilang, saudara, saya juga gak punya masalah. Yang tanggal muda, kepala juga cekot-cekot gitu, saudara. Amin. Tapi kita harus belajar menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan sampai hari ini, saya tidak pernah menunggak segala cicilan apapun. Haleluya. Semuanya terlunasi setiap bulan. Amin. Artinya apa? Tuhan kita Tuhan yang sanggup. Amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak sanggup, tapi Dia Tuhan yang sanggup. Dia Tuhan yang peduli buat setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jadi mari hari ini kita kuatkan iman kita untuk kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Dan kita mau dikembalakan Tuhan supaya kita tidak menjadi pengembara-pengembara. Amin. Kita bukan orang yang dalam pengembaraan, tetapi kita orang dalam penggembalaan. Amin. Dan gembala agungnya adalah Yesus. Mari kita bagi hadirat Tuhan. Segala perkara dapat ku tahu Dia